Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Bincang-Bincang Santai. Tentunya masih bersama saya Zaitun. Meskipun saya lama tidak menyapa teman-teman sekalian, meskipun kami lama tidak berada di dunia maya, tapi tentunya teman-teman sekalian masih ingat dong dengan saya. Kali ini saya bersama orang yang sangat spesial sebagai pembuka dari lamanya kita merindu, yaitu Ketua PAC PPNU Batang-Batang, orang yang sangat top. Halo rekan Nita Lili. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kuliah lancar? Lancar. Syukur. Lancar sih. Alhamdulillah juga lancar. Karena ini langsung kesini dari habis kuliah langsung kesini. Semangatnya ya. Dari saking rindunya gitu sama teman-teman, dari saking juga ingin ngobrolnya sama rekan Nita, Ketua PAC PPNU Batang-Batang. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang membuat rekan kita sampai menyampingkan pendidikan gitu demi mengorbankan demi untuk kepentingan organisasi? Karena rekan kita sendiri sebagai ketua gitu di Batang-Batang tentunya sangat sibuk gitu. Sejauh ini masih belum. Karena kita di PPNU itu pasti jika ada kegiatan baik rapat itu mengambil waktu libur, di mana kita berusaha semaksimal mungkin agar rekan kita yang lain itu lebih memprioritaskan sekolah seperti itu. Karena memang pendidikan itu lebih penting dibanding yang lain-lain. Orang tua sendiri gimana mensupport di organisasi atau gimana? Kalau ibu sih sebelum pas mau mencalonkan jadi ketua itu kan pamit dulu sama ibu, minta izin, katanya gak apa-apa, yang penting tetap prioritas kuliah. Disupport sekali ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya malam-malam tiba-tiba harus ada misalnya ada acara apa gitu malam-malam, nggak apa-apa gitu ya? Gak apa-apa asalkan sudah minta izin. Yang penting kan selalu ada saya gitu. Benar. Oh iya. Rekan Nita, gimana rasanya sekarang sudah menjadi ketua gitu? Menjadi ketua itu suatu kebanggaan, tetapi juga Pastinya beban. dong. 2 tahun ke depan ini sebuah beban yang menurut saya cukup besar, karena bagaimana caranya PAC IPPNU Batang-Batang ini lebih baik dari masa kepengurusan sebelumnya. Iya. Gini rekan Nita, sekarang kan kita sudah mulai lagi gitu ya tampil di media, karena beberapa bulan belakangan ini kita tidak lagi gitu ya, tidak lagi podcast seperti ini. Kira-kira apa sih bentuk support dari rekan Nita sama tim media sendiri gitu? Jika tim media membutuhkan saya siap untuk mendampingi tim media, baik pembuatan video maupun apa saja, meskipun saya kemungkinan besar tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya membantu, karena saya juga kurang tahu masalah media. Tapi kan rekan Nita apa ya sudah pernah menjadi bagian dari kami gitu, sebelum menjadi ketua kan pernah menjadi bagian dari kami, pernah mendampingi kami, pastinya kan tahu gitu media-media gimana gitu. Saya tahu betul bagaimana perjuangan tim media hingga ada di titik saat ini. Iya, meskipun masih di bawah gitu. Iya, tapi perjuangannya itu mantap sekali. Iya dong, tentunya karena yang paling gitu di media itu kan koordinatornya gitu. Halo rekan Aliansyah. Kalau rekan Aliansyah nonton, terima kasih ya perjuangannya selama ini top banget. Kira-kira apa sih harapannya untuk media ke depannya gitu, karena sekarang sudah ada di bawah lindungannya rekan kita. Saya harap tim media ke depannya tuh lebih baik lagi tentunya dari yang sebelumnya. Lebih berkembang lagi gitu ya, lebih banyak mengepakkan sayap gitu. Berarti ini sebuah ancaman gitu untuk koordinator gitu. Rekan Nita, ngomong-ngomong masalah umur ya, kita kan, saya dan rekan Nita umurnya ini jauh banget bedanya gitu ya. Dan rekan Nita juga terhadap rekan Nita yang lain gitu juga jauh bedanya, apalagi dengan saya gitu. Karena di sini kepengurusan di PAC ini masih ada MTS, SMP juga ada ya, MA, SMA. Tentunya kan secara pemikiran apa ya kurang
gimana gitu sama kita. Kira-kira ada apa sih? Ada kendala nggak? Ada hal yang membuat Rekanita berat nggak sih untuk menjajarkan pemikiran dengan mereka gitu? Tentu saja ada kesulitan ya, namanya pemikiran, apalagi beda-beda itu sangat sulit sekali Banget gitu. Itu biasanya saya harus memahami dulu bagaimana pemikiran mereka, Kemauannya mereka apa ya, gitu. kemauannya itu mereka apa, karena pasti beda-beda, yang satu maunya ini, yang satu maunya itu, jadi Harus lebih sabar gitu. memahami aja lah, Iya. memahami mereka dulu. Karena Rekanita ini selain menjadi ketua juga tentunya menjadi mbak gitu bagi mereka, mengayomi bagi mereka gitu. Saya juga menjadi adik. Iya, menjadi adik dari beberapa lah gitu. Rekanita, oh iya, tapi kan ada beberapa memang orang-orang memang sulit dikasih paham gitu. Karena mereka misalnya berpendapat tapi mereka pendapatnya tidak diambil, ada kan jiwanya masih labil gitu ya, masih anak-anak gitu. Kesel nggak sih? Kesel? Enggak. Enggak apa karena jaga image atau gimana? Seperti yang Rekanita bilang tadi, kita harus lebih sabar lagi. Namanya juga pemikiran orang beda-beda, jadi kita nggak bisa langsung menuntut orang itu sama gitu ya. Iya. Tapi sedekat saya aktif di PBNU gitu ya, rasanya kita beda banget umurnya gitu, bedanya jauh gitu. Saya sudah mahasiswa, masih berteman sama mereka yang MTS SMP gitu ya. Tapi saya juga mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. Bagaimana ketika mereka bilang, Mbak ini gimana ya gitu. Seperti seolah-olah saya menjadi mbaknya mereka, saya harus melindungi adik saya gitu. Benar kan? Merasakan gitu. Saya harus menjadi support untuk adik-adik saya gitu. Ada hal-hal yang memang apa ya, menurut saya memang saya hanya bisa dirasakan di PBNU gitu, nggak bisa saya rasakan di luar. Kalau di OSIS kita kelihatan rata-rata gitu kan ya, rata-rata pemikirannya gitu. sama kan, jadi masih pemikirannya juga seperti yang tadi bilang. Iya. Gimana masalah asmara, apa sudah ada calon atau jangan-jangan satu-satu langsung tanpa sepengetahuan orang-orang langsung jadi? Maunya sih gitu. Maunya. Terus sejauh ini masih belum memikirkan itu ya Rekanita. Jadi masih memikirkan gimana PAC PBNU ini mau dikemanain. Iya dong, gitu. harus. Awas aja kalau sampai nanti ada pasangan. Kasihan kan Horis sendirian maksudnya. Karena kemarin juga sempat pernah bincang-bincang ya. Iya. Ada orang yang bilang gini. Siapa? Ada lah. Karena ini semakin tua usia kita, rasanya tuh lebih mencintai diri sendiri. Iya. Gitu. Iya, seperti itu. Berarti nggak ada gitu ya? Ya kan, Belum ada. karena memang semakin dewasa, memang kita sepertinya harus lebih mencintai diri sendiri gitu ya, sebagai bentuk apresiasi buat diri kita sendiri. Oh ya, terima kasih Rekanita sudah mampir ke sini dengan waktu yang sangat padat sekali. Kita jumpa lagi di kemudian hari. Terima kasih juga teman-teman sekalian sudah menonton kami dari awal sampai akhir. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.